Pulau Nias terletak di sebelah barat Pulau Sumatera yang terletak kurang lebih 85 mil laut dari Sibolga, Sumatera Utara. Suku Nias adalah kelompok masyarakat yang hidup di Pulau Nias. Dalam bahasa aslinya, orang Nias menamakan dirinya Ono Niha. Ono artinya anak atau keturunan dan Niha artinya manusia. Suku Nias adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang masih tinggi. Suku Nias juga memiliki kebudayaan, antara lain adalah hombo batu atau lompat batu. Lompat batu dilakukan sejak zaman para leluhur, di mana zaman dahulu mereka sering berperang antar suku sehingga mereka melatih dirinya agar kuat dan mampu menembus benteng lawan yang konon cukup tinggi untuk dilompati. Seiring berkembangnya zaman, tradisi ini berubah fungsi. Sekarang lompat batu sudah tidak mereka gunakan untuk berperang lagi, melainkan untuk ritual dan sebagai simbol budaya orang Nias. Tradisi ini diadakan untuk mengukur kedewasaan dan kematangan seorang laki-laki di Nias, sekaligus ajang menguji fisik dan mental para remaja di Nias. Menjelang usia dewasa, tradisi lompat batu dilakukan untuk membuktikan kalau mereka diperbolehkan untuk menikah. Batu yang dilompati berupa bangunan mirip tugu piramida dengan permukaan bagian atas datar, tingginya tak kurang 2 meter dan lebar 90 cm dan panjang 60 cm. Adapun tarian suku Nias adalah tari Maena. Tari Maena merupakan tarian yang sangat simpel dan sederhana, tetapi mengandung makna kebersamaan, kegembiraan, kemeriahan yang tak kalah menariknya dengan tarian-tarian yang ada di Nusantara. Berikut tarian Moyo. Tarian Moyo juga disebut tarian elang yang terus melepakkan sayapnya dengan lembut tanpa mengenal lelah. Kemudian ada tari perang atau Voluya, merupakan lambang kesatria para pemuda di desa-desa Nias untuk melindungi desa dari ancaman musuh. Terakhir, ada tarian Hinawoloyo, sangat menarik dan meninggalkan kesan baik bagi orang yang mengunjungi Holinowalo-Fau. Tarian ini biasanya dilakukan dalam upacara tradisional atau penyambutan besar. Adapun upacara adat, suku Nias mempunyai beberapa upacara adat, yaitu upacara kelahiran. Upacara yang idenya adalah jika anak pertama lahir, maka ayah si anak akan pergi ke mertua untuk menyampaikan bahwa cucunya telah lahir. Si ayah itu akan diberi anak babi padi oleh mertua. Pada upacara ini mertua diwajibkan membuat pesta dengan memotong babi. Kemudian upacara perkawinan. Perkawinan yang terjadi pada masyarakat Nias sering dilakukan dengan paksaan atau berkaitan dengan upaya perdamaian antara kampung yang bermusuhan. Kemudian upacara kematian. Dalam upacara kematian untuk orang tua dengan jenis kelamin laki-laki, maka pada waktu sakit dilakukan pesta dengan memotong babi serta mendatangkan ere. Upacara ini ditekankan pada pembelian makan terakhir bagi si sakit. Dalam upacara ini si anak meminta kemuliaan terhadap si bapak yang akan meninggal. Kemudian upacara Owasa atau Faulu merupakan rangkaian upacara yang berkaitan dengan struktur sosial atau pembentukan struktur sosial masyarakat. Nias bagian utara upacara pembagian sosial disebut Owasa, sedangkan Nias selatan disebut Taulu. Kemudian upacara Fomeana merupakan upacara makan bersama yang bertujuan untuk menghindarkan kerusakan yang menimpa kampung, atau upacara penolak bala. Upacara yang dilakukan di tepi sungai Gomo, Desa Onohondro, Teluk Dalam. Upacara ini dipimpin oleh seorang pendeta dari Gomo yang disebut Tuan Boronadu. Kemudian upacara Fondrako. Di dalam profesi Fondrako juga diikuti dengan berbagai profesi religi sebagai bentuk pengesahan Fondrako itu sendiri. Kemudian ada rumah adat. Bentuk rumah adat Nias terbagi atas dua, yaitu bentuk oval dan persegi panjang. Rumah adat yang berbentuk oval hanya terdapat di Nias bagian utara, sedangkan yang berbentuk persegi hanya terdapat di wilayah Nias bagian tengah dan selatan. Batu ini adalah batu megalitikum.
Batu megalitik Nias berupa tinggalan manusia masa lalu yang berasal dari batu itu sangat unik dan hampir tiap kompleks situs megalitik tersebut memiliki beragam jenis dan bentuk dan namanya seperti menhir atau behu, patung osa-osa, neogadi, owo-owo dan daro-daro. Semuanya itu memiliki arti dan fungsi masing-masing dan kandungan nilai filosofisnya masih dianut bahkan masih mempunyai relevansi dengan kehidupan masyarakat sampai kini.